Jurnal PhD Student Traveler bulan ke-16. Wah, wow, 16. Say. Speaking of hey, mau sedikit intro ya untuk jurnal PhD kali ini agak sedikit gak nyambung sama research karena ini terkait dengan apa yang sedang saya gandrungi dalam beberapa minggu terakhir, which is background Zoom ini, yaitu ada yang tahu? Atau mungkin gak ada yang tahu juga ya. This is Peaky fucking Blinders. Yeay. Ya, jadi ini adalah background dari Peaky Blinders, adalah sebuah TV series yang ada di BBC sama Netflix. Dan beberapa minggu terakhir ini saya lagi keranjingan banget nonton film Peaky Blinders ini. Jadi in brief, Peaky Blinders itu menceritakan tentang kehidupan keluarga gangster di Birmingham yang dipimpin oleh ini dia, Bapak si ganteng Cillian Murphy sebagai Thomas Shelby, dan ini kakak adiknya. Jadi ini Arthur kakaknya, yang ini adiknya namanya John, dan dia ternyata main di Black Mirror juga gitu. Dan sebenarnya apa ya, saya tuh udah lama banget gak nonton seri yang benar-benar diseriusin gitu ya. Jadi sebelumnya nonton Good Place tapi kayak sampai season 3 tuh belum beres, tapi kayak ya udahlah gitu. Nah, sebenarnya tuh udah sering banget denger Peaky Blinders ini ya. Ini udah lama banget sebenarnya serinya ya, nggak baru gitu. Dan satu ketika lagi ngobrol sama temen ngomongin soal seri-seri di Netflix, dan tiba-tiba aja kesambet terus kayak coba mulai nonton Peaky Blinders gitu. Satu episode ketagihan dan seneng banget ngikutin ceritanya. Dan yang bikin keranjingan itu adalah aksen dari, jadi di Inggris tuh kan mereka punya aksen lokal gitu ya, aksen daerah. Nah, jadi karakternya ini dia ngomong bahasa Inggris pakai aksen Birmingham. Jadi benar-benar bahkan beda banget dari bahasa Inggris British gitu loh. Jadi kayak tadi misalnya mungkin jadinya kata kasar ya. Jadi mereka punya apa, ibaratnya kayak jargon gitu loh, by the order of Peaky fucking Blinders gitu, tapi mereka bilangnya by the order of Peaky fucking Blinders. Jadi aneh lagi, jadi kedengarannya menarik aja, menarik nyampur-nyampur gitu. Kayak misalnya dia nyebut sungai itu cut, CUT ya, cut potong gitu, tapi mereka ngomong in the cut, jadi cut gitu, jadi o gitu. Jadi lucu lah denger nontonin apa Peaky Blinders, selain ceritanya juga seru banget gitu. Ya cukup menegangkan, cukup ya mungkin beberapa agak-agak unpredictable juga gitu. Tapi satu sisi apa namanya, ya gitulah intinya, pokoknya seru banget gitu. Oke, so mungkin cukup untuk sedikit introduction tentang Peaky Blinders, dan yang mana untuk jurnal kali ini saya pengen nunjukin apa yang sedang saya gandrungi ya. Karena gila, sekarang udah awal Maret dan udah banyak banget yang terjadi. Terutama sebelum bulan Februari. Jadi Februari itu bulan dengan hari yang pendek, 28 hari. Tapi entah kenapa I had so much stuff to do. And I think sebenarnya Februari ini tuh kalau secara kalender akademik tuh udah nggak ada, bisa dibilang nggak ya, tapi anak PhD juga nggak gitu relate sama kalender akademik ya. Sebenarnya tuh Februari itu udah kayak musimnya kalau buat anak S1 S2 tuh udah end of semester dan udah kayak waktunya liburan, udah nggak perlu mikirin sekolah segala macem lah, mikirin mata kuliah gitu. Tapi tentunya tidak buat mahasiswa PhD, harus masih PhD harus tetap keep up dengan riset, karena kalau Februari dan menuju Maret, yang mana sekarang udah Maret, artinya tandanya sudah mau masuk ke semester baru, yang mana sebentar lagi saya mau masuk semester 4. Semester 4, ya ampun. Oke. Nggak perlu overwhelmed, nggak perlu deg-degan, karena waktu memang akan selalu lewat begitu saja. Dan Februari, highlights. Okay, I'm gonna talk about some highlights. Februari, I did all my
playtesting ya for 3 times ya. Jadi Februari itu saya punya target pertama adalah untuk mengumpulkan data primer riset pertama, which I successfully did, thank God. I sent my survey, the final survey. Mungkin yang jurnal sebelumnya sempat cerita saya lagi riweh-riweh nge-build survei. Jadi habis itu surveinya selesai, artinya kita finalkan, kita fixkan, dan habis itu surveinya ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi awalnya kan bikin bahasa Inggris dulu karena harus ngobrol sama supervisor, akhirnya di Indonesia kan karena yang akan ngisi surveinya anak-anak di Bogor gitu. Jadi dia bakal ngisi. Dan sejauh ini saya udah collect 79 responden. Yeay, oh my God, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya targetnya 75 sih, ya 50 paling rendah banget, tapi target dari programnya sendiri itu 75, tapi alhamdulillah kita bisa reach 79 responden. Meski sebenarnya profesor tuh nyaranin buat ya lebih banyak lebih baik gitu. Jadi ya kalau 79 yang misalnya kalau bisa nyampe 100 ya lebih dari itu akan bagus gitu. But probably soon saya bisa nambah responden lagi ya. Kalau nanti misalnya ada rezeki pulang dan ada sedikit kabar baik juga, sepertinya sensei saya mulai ngasih ngasih semacam green light untuk ngebolehin saya pulang gitu. Jadi dia juga mungkin ngelihatnya juga selain tadi untuk kebutuhan riset, jadi saya disarankan ya tadi untuk mungkin pulang bikin FGD testing segala macam, tapi juga mungkin juga untuk pulang buat ketemu keluarga gitu loh. Jadi untuk ya reconnect dengan sanak saudara. Jadi ya satu sisi senang ya, tapi meski yang nggak tahu juga ya apa yang bakal terjadi ke depan, tapi I'll keep an eye. I'll watch some news maybe more often untuk tahu apakah mungkin untuk bisa pulang tahun ini, tapi mudah-mudahan bisa gitu. Ya rencananya mungkin this summer, ya gitu. Ya tapi harus sih senang banget udah dapet restu, karena kalau lagi masa-masa pandemik ini tuh untuk mahasiswa untuk pulang tuh kunci pertamanya sebenarnya juga restu dari profesor gitu. Sebenarnya sih kalau mau nekat pulang bisa aja ya, maksudnya pulang-pulang aja gitu. Tapi yang mungkin agak harus menjamin adalah bagaimana kita bisa make sure kita bisa balik ke sini. Sebenarnya kalau pulang ke negara asal, maksudnya kayak saya balik ke Indonesia sih gampang aja pulang aja gitu. Tapi menjamin apa bisa balik ke mana? Balik ke sini itu yang kayak agak yang tricky. Meski saya punya teman yang pulang dan udah bisa balik lagi gitu dan aman-aman aja gitu. Ya nggak tahu juga ya. Tapi ya tadi kita mastiin aja kalau ya semua bisa berjalan lancar, nggak ada hambatan gitu. Karena resiko lainnya adalah saya sendiri kan penerima beasiswa Max, beasiswa pemerintah Jepang, yang mana sistem pencairan beasiswanya itu kita harus tiap bulan tuh datang ke kantor untuk tanda tangan gitu. Jadi tanda tangan basah lah bahasanya ya. Sebenarnya sih tanda tangannya pakai komputer, tapi kitanya harus ada di Jepang gitu loh. Jadi kalau Anda ini misalnya ya tadi amit-amit Jepang baik gitu, maksudnya nyangkut di Indonesia nggak bisa balik, dan kemudian waktu berlalu berbulan-bulan, artinya tuh jadi beasiswa angus gitu, yang mana ya tentu sebagai mahasiswa kita sangat amat tidak mau ya kehilangan beasiswa gitu loh, karena bayar tagihan pakai apa gitu kan kalau nggak pakai beasiswa gitu. Jadi gitu survei, kemudian ya highlight utama sebenarnya survei sih, dan setelah ya datanya kita dapat, terus juga saya mulai ngerekap gitu kan, ngelihat isi hasilnya gitu, dan sempat disubmit juga, dikirim sedikit lah sebagian ke sensei, tapi cuma kita belum sempat bahas lebih detail lagi karena bagusnya sih memang ngerekap semuanya dulu aja gitu. Tapi ya nggak tahu, benar-benar nggak tahu ya, saya ngerasa kayak Februari ini salah satu milestone baru banget sih, yang mungkin sebelumnya agak-agak semi-semi desperate gitu atau apa, tapi sekarang kayak udah mulai lebih terarah gitu. Jadi ya mungkin gimana ya, perasaan puas ketika iya punya data penelitian, meski ya kita nggak tahu ya dari segi kualitas datanya ini gimana, tapi artinya cuma ngedapetin data tuh ya, itu kayak nggak tahu ya, puas banget gitu loh, kayak ya seneng aja gitu. Dan nggak tahu ya, satu sisi
penting banget gitu, maksudnya buat mahasiswa untuk mencari alasan setiap harinya untuk bisa keep up the work gitu ya. Salah satunya kayak gini-gini loh, jadi memberikan semacam apresiasi atau apa ya, yang kayak ngasih reward, bukan reward, ngasih ya tadi memuji mungkin kayak agak intinya kayak memuji diri sendiri gitu loh, artinya mengatakan kalau oh you did a great job gitu loh. Jadi finally there's some progress, and no matter how small it is, I think I have to celebrate this small progress gitu loh. Meski ya tentunya setelah udah dapat data bukan berarti kayak selesai gitu, tapi ya akan ada next step lagi. Tapi satu sisi ya saya relief banget gitu loh. Jadi one step tuh udah diinjak gitu loh. Jadi artinya harus step lagi gitu. Karena bukan takut, karena ya tentu ya masih kan khawatir kalau ya tadi tidak punya progres. Udah tahun keberapa, udah semester keberapa kok kayaknya gini-gini aja gitu loh. Nah rasa gini-gini aja tuh entah kenapa terpecahkan dengan punya data gitu loh. Jadi entah kenapa saya bisa lebih confident saja sih, ngerasa oke, I'm on my second year and I got my data, and now I have to do something else for my research. Ya gitulah intinya. I feel happy about it, of course, meski ya dengan segala carut marut, dan masih ngerasa pikiran saya juga benang kusut banget gitu, banyak banget yang harus dikerjakan. Dan saya lagi procrastinate banget nih sama ngerjain report magang, atau kenapa tuh benar-benar nggak ada ya nggak ada motivasi gitu buat tulis laporan magang, dan sebenarnya udah lewat deadline nih, jadi aduh ini harus banget diberesin dan disubmit. Ya ini harus diinin banget nih, aduh tolong dong please. Make myself motivated to write my internship report. And satu hal lain, meski tidak terkait dengan riset, finally I'm officially moved out from my dormitory, my previous dormitory, and now I'm living in a new apartment, which is close to campus, which satu sisi I'm very happy bisa tinggal di di apartemen yang dekat dari kampus, tapi satu sisi sebenarnya juga kinda missed my old dormitory, karena saya tinggal di sana udah 1,5 tahun dan jujur nyaman banget, enak banget tempatnya. Ya, tapi life must go on ya. Tentunya iya, segala perubahan ini pasti terjadi, dan ya memang saya juga aware sih tinggal di dormitory itu ya emang nggak bisa lama gitu. Sebenarnya kan jatahnya setahun, tapi waktu itu alhamdulillah dikasih jatah 1,5 tahun. Dan ya udah akhirnya 1,5 tahun keluar pindah ke apartemen baru. Tapi satu sisi yang menyenangkan itu deket banget kemana-mana gitu loh. Jadi bahkan ke Sungai Kamo deket banget, kayak benar-benar dari apartemen tinggal jalan berapa meter lah, 600 meter gitu. Jadi langsung bisa menikmati pemandangan pinggir kali yang cantik ya. Pinggir kali di sini cantik sekali gitu. Terus satu hal lain adalah I finally got my booster shot, yang mana itu berarti shot ketiga. Jadi kan saya udah vaksin 2 kali, dan akhirnya ketiganya ini adalah booster gitu. And alhamdulillah saya bisa dapat jatah lebih awal. Jadi sebenarnya kampus tuh baru ngasih tahu bakal ada booster shot. Tapi kalau saya karena alhamdulillah kerja jadi guru TK, kayaknya mungkin guru TK dapat nggak tahu ya, mungkin dapat kesempatan untuk didulukan gitu kali, karena mungkin berinteraksi sama anak-anak gitu. Jadi akhirnya akhir bulan Februari kemarin saya dapat jadwal buat booster shot. Dan booster shot saya itu saya dapat Moderna. Vaksin saya itu Pfizer. Jadi Pfizer 2 kali, kemudian Moderna. Saya nggak ada experience pakai Moderna, dan ternyata efeknya adalah luar biasa mengagetkan. Jadi waktu saya booster shot Minggu pagi jam 9-an lah gitu. Dan malamnya tuh langsung efeknya keluar tuh, mual, tiba-tiba pusing, terus tiba-tiba badan anget, dan ternyata semalaman tuh saya demam, jadi demam menggigil gitu loh. Jadi rasanya anget tapi dalam tuh kayak dingin gitu loh, jadi benar-benar kretek-kretek gitu. Dan yang mirisnya lagi pas hari saya booster shot tuh sebenarnya hari lagi riuh-riuh pindahan barang, hari terakhir banget buat ngangkut barang dari dormitory lama ke Apato baru gitu. Jadi akhir Februari itu saya booster shot,
Terus 3-4 hari itu saya mondar-mandir ngangkutin barang karena saya nggak pakai jasa kurir nyewa mobil gitu. Jadi benar-benar ngangkutin barangnya dikit-dikit gitu loh pakai koper gitu loh. Saya sama suami naik bus gitu ngangkut ke Apato Baru. Jadi benar-benar hari Minggu itu waduh saya ngerasa kayak bolak-balik capek banget gitu. Dan habis itu ya itu pokoknya saya booster shot, terus kemudian siangnya mondar-mandir, akhirnya malamnya tuh benar-benar pertama kali banget tidur di Apato Baru, malah langsung kena efek dari booster shot itu. Jadi luar biasa sih, sampai besoknya hari Seninnya nggak ngampus, benar-benar full istirahat gitu. Terus habis itu Selasanya udah bisa balik lagi ngampus gitu loh. Jadi ya, benar-benar menjadi orang dewasa tuh emang luar biasa, banyak sekali tuntutan dan kewajibannya ya. Jadi ya dinikmati saja gitu. Kadang-kadang tuh saya kayak enggak, masih kayak ngerasa belum nerima aja menjadi orang dewasa gitu loh. Karena kayak bawaannya tuh pengen jadi anak-anak gitu. Bisa nggak sih jadi anak-anak terus? Ya anak buat apa? Cuma baca komik, terus juga PR-nya apa sih? Ngerjain soal matematika, ngerjain peribahasa di bahasa Indonesia gitu. Jadi enggak sejelimet ini gitu. Jadi ya begitulah hidup ya. Oke, itu apalagi ya mau ceritain. Ya ini udah mau masuk spring, udara udah mulai agak sedikit-sedikit enak. Benar-benar ya nggak sabar banget nih mau spring. Dan I think I'm gonna travel soon. Sedikit membocorkan rencana traveling saya, tapi belum akan saya sampaikan kemana segala macam, nanti akan diceritakan di next journal ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk jurnal kali ini. Intinya sibuk banget. Juga iya tetek bengek yang lain-lain yang nggak tahu, nggak beres-beres, yang selalu akan ada. Dan apalagi ya. Nggak tahu lah. Intinya kunci dari apa ya menjadi mahasiswa khususnya mahasiswa PhD ya, just keep up, just do it. Dan gak ini banget. Oh iya, one thing, saya tuh lagi baca satu buku ini nih. Ini buku ini kayaknya agak populer banget, judulnya Educated. Ini karangannya Tara Westover. Ini memoir ya, jadi tentang pengalaman dia. Dan dia itu berasal dari keluarga Mormon, dan ya tadi dia melihat di keluarganya itu ya tadi sedikit sangat against dengan beberapa hal di luar sana, tapi ya tadi yang tentunya pemahaman ini tuh menjadi ya dia pertanyakan gitu lah. Akhirnya dia berani keluar dari tanda kutip keluarganya, dari komunitas keluarganya, dan dia ya tadi mencoba untuk mencari, ya bukan mencari jati diri, jadi mencari ya tadi pengetahuan, mencari informasi di luar sana gitu, yang ternyata dia belajar banyak sekali. Tapi saya belum beres bacanya, masih baru baca, dan nanti mungkin kalau udah beres bakal diceritain. Oke. Karena sudah malam sekali, time to go. Thank you semuanya. Bye the order of ada ini juga, in the midst of in the midst of winter apa gitu, itu kayak kata-katanya sih, shall be family. Oke, bye semuanya.